kita hari ini akan belajar Advance 1. Materinya adalah di chapter 5. Ini tentang installment cells. Sebelumnya saya mohon maaf kalau tulisannya agak sedikit jelek. Oke, chapter 5 installment cells. Di sini yang kita akan pelajarin adalah di agenda kita hari ini. Yang pertama, kita belajar definisinya dulu. Definisi. Yang kedua, kita akan belajar jurnal-jurnalnya ada apa aja. Yang ketiga, kita akan latihan soal. Oke, kita mulai dari yang pertama. Definisi dari installment cells. Installment cells atau penjualan cicilan adalah penjualan barang atau jasa yang didasarkan rencana pembayaran yang ditangguhkan, di mana pihak penjual menerima uang muka dan sisanya dalam bentuk pembayaran cicilan selama beberapa periode di waktu yang akan datang. Oke, ini adalah definisi dari installment cells. Jadi intinya adalah kalau misalkan kita sebagai perusahaan menjual barang tapi tidak dibayar secara tunai semuanya, kredit juga enggak. Bedanya sama penjualan kredit apa sih kalau gitu? Kalau penjualan kredit biasanya jangka waktunya tidak sampai lama banget, dan biasanya kalau kita bilang nih, udah deh saya ngutang dulu, nanti bulan depan baru dibayar. Bayarnya biasanya sekaligus. Tapi kalau penjualan cicilan itu biasanya dibayarnya dalam beberapa kali, beberapa tahap. Contoh, kalian kalau nyicil handphone, ya kan, misalkan cicil handphone itu kan nggak mungkin sebulan 2 bulan, biasanya beberapa kali. Nah, ini juga sama seperti itu. Jadi penjualan cicilan biasanya itu pembayarannya cicilan selama beberapa periode, jadi nggak cuma 1 atau 2 bulan ke depannya aja. Nah, jadi biasanya pihak penjual akan menerima uang muka dulu, setengah atau sebagian, baru sisanya dalam bentuk pembayaran cicilan. Ini untuk definisinya. Nah, kita akan masuk yang kedua. Yang kedua adalah jurnal. Jurnal yang pertama adalah untuk mencatat penjualannya. Jadi yang pertama adalah pencatatan installment cells. Nah, jurnal pencatatan installment cells adalah, nah ini kan sifatnya adalah cicilan nih, jadi kita nggak mungkin dapat cash ya. Mungkin dapat cash, tapi biasanya setengah-setengah, jadi nggak mungkin cash aja. Nah, biasanya jurnalnya adalah installment contract receivable 20XX, ini maksudnya tahunnya, kita harus tulis ini penjualan tahun berapa. Installment contract receivable pada installment cells. Installment contract receivable itu sama aja kayak receivable. Jadi intinya sama kayak penjualan biasa. Piutang pada penjualan. Receivable pada sales. Tapi karena ini sifatnya installment, maka kita perlu menerangkan kata installmentnya di sini untuk menandai kalau dia adalah installment. Oke, kita lanjut. Jurnal yang kedua adalah untuk mencatat COGS-nya. Jadi jangan lupa, kalau kita udah catat penjualannya, kita juga harus catat COGS-nya.
Ya boleh disingkat deh ya kali ini, susah nulisnya. Pencatatan COGS. Nah, biasanya COGS kalau kalian jual jurnalnya gimana? COGS pada inventory. Nah, ini agak sedikit berbeda, tapi maknanya atau maksudnya sebenarnya sama. Biasa COGS pada inventory. Kalau di installment namanya adalah cost of installment sales. Kreditnya adalah shipment on installment sales. Nah, seperti ini jurnalnya. Oke, jadi sama aja kayak COGS pada inventory, cuma beda namanya. Oke, kita lanjut ke jurnal yang ketiga. Misalkan ada pelunasan receivable. Kalau ada pelunasan receivable, coba kalau ada pelanggan melunasi piutangnya, biasa kita catatnya seperti apa? Biasa berarti cash pada cost receivable kan, kalau pelunasan hutang biasa. Nah, karena ini pelunasannya hutang cicilan, maka namanya jadi cash pada ini installment contract receivable. Jadi karena tadi kita mencatatnya piutangnya itu adalah sebagai ICR, installment contract receivable, pas dilunasin juga kita catatnya ICR. Oke. Kita lanjut ke jurnal yang keempat. Jurnal yang keempat adalah jurnal penutup atau biasa juga disebut jurnal untuk pengakuan deferred gross profit-nya atau DGP biasa disingkat. Oke. Nah, jurnal penutup atau pengakuan deferred gross profit ini yang ditutup apa? Yang ditutup adalah penjualan sama COGS. Jadi sama kayak kita jurnal biasa. Kan revenue sama expense kan harus di closing, ditutup. Nah, ini juga sama, kita tutup. Nah, penjualan kan di kredit. Kalau kita mau tutup, berarti kita taruh dia di debit. Installment sales. Oke, COGS di debit. Kalau kita mau tutup, kita taruh dia di kredit. Tadi COGS namanya adalah cost of installment sales. Jadi sebenarnya konsepnya sama kayak biasa, cuma beda nama aja. Nah, selisih antara sales sama COGS biasanya namanya adalah gross profit. Nah, namanya gross profit kita di sini agak sedikit berbeda, namanya adalah deferred gross profit. Kenapa deferred? Karena belum pasti terrealisasi. Kan dia bayarnya nyicil. Kalau kebayar, kalau enggak berarti gagal dong dapat profitnya. Maka kita nggak boleh ngakuin profit. Kita ngakuinnya deferred gross profit atau laba kotor yang ditangguhkan. Oke, ini jurnal keempat. Kita ke jurnal yang kelima. Jurnal kelima adalah kalau misalkan si deferred gross profit ini bisa terrealisasi. Tadi kan masih deferred gross profit nih. Kalau ternyata sampai akhir dan dia bisa bayar utangnya, berarti kita boleh ngakuin profitnya.
realisasi deferred gross profit. Jurnalnya adalah deferred gross profit kan di sini kalau kalian lihat di kredit. Nah, kalau kita mau akuin dia, mau realize, maka kita balik, kita taruh dia di debit. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah namanya realize gross profit. Deferred gross profit pada realize gross profit. Ini jurnal yang kelima. Masuk ke jurnal yang keenam. Jurnal yang keenam namanya adalah jurnal reposition. Reposition atau bahasa Indonesianya adalah penarikan kembali. Jurnal reposition atau penarikan kembali maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita jual cicilan, terus ternyata pelanggan kita itu mandat, jadi dia nggak bisa bayar cicilannya. Nggak mungkin dong kita relain aja barangnya kasih ke dia. Pasti kita tarik balik. Coba deh kalau kalian nyicil motor, misalkan, terus baru jalan 3 bulan, tiba-tiba kalian nggak bisa bayar cicilan, pasti ditarik kan? Nah, sama kayak gini. Jadi ketika customernya nggak bisa bayar cicilan, nah biasanya perusahaannya akan menarik barangnya. Nah, bagaimana jurnal ketika ada penarikan barang yang sudah dijual? Jurnalnya adalah yang pertama, berarti kan barangnya masuk lagi ke gudang kita dong. Barangnya jadi punya kita lagi karena kita tarik barangnya. Maka kita catat namanya adalah merchandise atau barang dagang. Tapi untuk membedakan kalau dia yang ditarik, kita akan kasih keterangan merchandise reposition. Nah, kita tarik barangnya masuk lagi ke gudang kita, berarti karena udah kita tarik, piutangnya dia berkurang. Karena ya udah dong, dia udah nggak usah bayar utangnya lagi, orang udah nggak ada barangnya juga. Gitu. Oke, piutangnya berkurang. Lalu, nah namanya udah kita tarik lagi, berarti nggak mungkin dong kita dapat untung. Kan tadi kita ada mengakui deferred gross profit. Nah, kita berpikir nanti kalau dia bayar kita bisa realisasi profitnya. Tapi karena dia nggak bayar, nggak mungkin terrealisasi juga. Karena tidak mungkin terrealisasi, ya udah kita hapus aja profitnya. Deferred gross profit normal di kredit, karena kita menghapus kita taruh di debit. Oke, nah biasanya nanti kalau dalam penarikan umumnya sih kalau kalian narik kalian akan mengalami rugi, loss on reposition. Kenapa rugi? Ya rugilah karena dia udah nggak bisa bayar. Kita mikirkan ya udah deh, daripada ruginya makin gede, yaudah nggak apa-apa, yang penting barangnya dapat, ruginya seenggaknya nggak sebesar kalau barangnya diambil dia, utangnya juga nggak kebayar gitu. Bisa nggak gain kalau di soal ujian? Bisa aja, tapi umumnya dia pasti rugi seperti itu. Ini jurnal yang ke-6. Nah, yang ke-7 jurnalnya agak spesial dan agak panjang. Kalau yang ke-6 ini kasusnya adalah dia nggak bisa bayar maka ditarik. Nah, yang ke-7 adalah
Kalau misalkan ada trade in atau tukar tambah, jadi kita ada melakukan tukar tambah dengan barang yang lain. Nah, gimana jurnal dan perhitungannya? Kita hitung di poin ke-7. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnal yang ke-7. Jurnal yang ke-7 adalah jurnal trade in, tukar tambah. Sebelum kita masuk ke jurnal, kita belajar cara menghitungnya dulu. Jadi kalau tukar tambah, kayak misalkan deh, kalian punya apa? Handphonenya misalkan Samsung yang mana S4 misalkan mau ditukar sama S20, kan pasti ada perhitungannya. Berapa yang harus ditambah, untung ruginya, semuanya. Nah, ini juga ada perhitungannya. Kita mulai perhitungannya. Pertama, kita hitung dulu berapa jumlah yang kita tawarkan untuk tukar tambah tersebut. Amount allowed on trade in. Jumlah yang ditawarkan untuk trade in tersebut. Oke. Lalu ini kita lihat nih, kita compare sama nilai dari barangnya. Jadi misalkan kita bilang, yaudah nih saya mau kasih barang A saya harganya segini nih, amount allowed on trade in-nya. Nah, kita lihat dia ngasih kita barang apa sih. Nah, itu lihat dari value of merchandise-nya. Jadi ini adalah barang yang mau dikasih ke kita. Value of merchandise. Oke. Nah, value of merchandise ini, cara tahu nilai barangnya adalah yang pertama, kita lihat dulu barang ini kalau dijual nilainya berapa sih? Maka kita lihat sales value-nya. Oke. Nah, ini misalkan nilai jual barang tersebut. Tapi bisa aja dong barangnya rusak atau gimana, sehingga kita harus melakukan perbaikan dulu supaya dia layak dijual. Maka kita kurangin sama ada namanya biayanya reconditioning cost. Reconditioning cost, kita lihat ini biaya-biaya untuk membuat dia layak dijual. Nah, terus kita lihat juga nih, kira-kira kita estimasi gross profitnya berapa. Nah, ini juga dikurang. Kenapa dikurangkan? Kita mau tahu. Jadi kira-kira nilai dari barang tersebut berapa. Oke. Nah, ini nanti dapat angkanya berapa? Amount allowed on trade in-nya dikurangin sama value of merchandise-nya. Nanti di compare nih dua ini. Nah, dua ini di compare. Hasilnya, kalau misalkan dia positif, lebih besar amount allowed on trade in-nya, maka namanya adalah over allowance. Sementara kalau minus hasilnya namanya adalah under allowance. Ini kalau plus, ini kalau dia minus.
Oke. Nah, masukin angkanya ke jurnal gimana? Masukinnya adalah seperti ini. Jurnalnya menjadi karena kita trade in, kita dapat barangnya dia kan, maka kita akui namanya merchandise trade in. Merchandise trade in ini angkanya dapatnya dari sini. Jadi value of merchandise kita akui sebagai merchandise trade in. Nah, karena ini penjualan cicilan, maka kita juga akui ada nanti installment sales. Jadi walaupun dia trade in, tapi kan tetap penjualan cicilan. Jadi kita akui installment sales. Nah, setelah itu, kan ini namanya trade in atau tukar tambah. Jadi kita menerima barang, tapi kan si pihak lain itu, si pihak pembeli tetap harus menambahkan sejumlah uang atas barang yang udah kita kasih. Nah, karena dia tetap harus menambahkan sejumlah uang dan itu dicicil sifatnya, maka kita catat sebagai installment contract receivable. Tetap catat receivable-nya. Oke. Nah, nanti ada over allowance atau under allowance-nya. Kita akan catat juga over allowance itu anggapannya kayak loss, rugi. Maka loss adanya di sebelah debit. Maka kita catat over allowance di sebelah debit. Kenapa over? Karena gini, ada orang nih nawarin barangnya. Nih deh, saya mau tukar tambah. Barang saya nilainya adalah 200.000 gitu. Tapi kalian menilai barang tersebut atau menghargai barang tersebut sebesar 220.000. Berarti kalian kelebihan dong nilai barang tersebut. Nah, karena kelebihan anggapannya rugi, maka over allowance namanya. Over allowance on installment sales. Kalau misalkan under allowance, berarti kalian dapat barang harganya misalkan 100.000, tapi kalian cuma nilai 80.000, berarti kalian untung, maka under allowance itu adanya di kredit. Over sama kayak loss, under sama kayak gain. Bentar ya, agak susah. Under allowance on installment sales. Nah, ini nanti angkanya dapat dari sini ke sini. Seperti itu. Oke, ini jurnal untuk trade in. Jurnal selanjutnya, karena ini kalian trade in itu juga termasuk penjualan juga, maka jangan lupa yang ke-8 kalian harus jurnal COGS untuk trade in. Nah, jurnal COGS untuk trade in gimana? Jurnalnya adalah sama COGS tadi kan, berarti cost of installment sales. Cost of installment sales, kreditnya adalah kalian keluar barang, maka kredit merchandise. Wait. Nah,
Jurnal terakhir adalah jurnal penutup untuk trade-in-nya. Jurnal penutup untuk trade-in kenapa makin jelek ya tulisannya. Bentar. Ini sepertinya udah mulai nge-lag. Penutup trade-in. Jurnal penutup untuk trade-in adalah tadi, lihat aja nih jurnal di trade-in-nya apa. Di trade-in-nya ada installment sales, maka kita closing installment sales-nya. Sales di kredit kita tutup, taruh di debit. Installment sales. Lalu COGS-nya juga jangan lupa ditutup. Cost of installment sales. Kalau kalian nggak jelas saya tulis apa, didengerin aja ya. Saya sambil sebutin jurnalnya. Oke, cost of installment sales. Lalu kalian bisa akuin deferred gross profit-nya. Nah, jangan lupa kalau ada under allowance atau over allowance itu juga harus di close. Over tadi di debit, kalau kita mau close kita taruh di kredit. Begitu juga sebaliknya ya. Over allowance of installment sales. Oke, jurnal-jurnalnya selesai. Silahkan kalian boleh catat dulu, boleh dipahami dulu. Abis ini kita lanjut ke latihan soal. Mulai pembahasan soal latihan kita hari ini. Jadi bisa dilihat soal PT Pastavan, perusahaan yang menjual barang elektronik secara cicilan. Ada data terkait dengan installment sales tahun 2018 dan tahun 2019. Sekarang kita ada di tahun 2020 dan di bawah itu ada keterangan mengenai transaksi di tahun 2020. Untuk memudahkan, kita bikin jurnalnya sesuai urutan transaksi atau kalimat soalnya aja. Oke, kita baca yang di bawah tabel. Di bawah tabel dibilang penjualan selama tahun 2020 adalah 3.250.000. Oke, kita buat jurnal itu dulu, jurnal penjualan. Oke, jurnal penjualan tahun 2020 adalah 3.250.000. Maka jurnalnya adalah installment contract receivable tahun 2020, kreditnya adalah installment sales. Angkanya adalah 3250. Oke, ini jurnal yang pertama. Installment contract receivable pada installment sales. Receivable pada sales, jurnal penjualan. Oke, yang kedua, kalimat selanjutnya.
Selama tahun ini, kas yang dibayarkan sebesar 300.000 atas penjualan tahun 2018, 560.000 atas penjualan tahun 2019, dan 1.550.000 atas penjualan tahun 2020. Oke, yang kedua adalah jurnal pembayaran cicilan. Jurnal pembayaran cicilan, kalau kita ada ada pelanggan membayar cicilannya, berarti kita mendapatkan cash. Nah, orang kalau bayar utang berarti cash pada receivable kan? Nah, ini kalau bayar cicilan berarti cash pada installment contract receivable. Sama aja konsepnya. Bayar cicilan cash pada AR, cash pada installment contract receivable. Nah, untuk membedakan dia bayar cicilan tahun berapa, maka kita tulis tahunnya. Bayar cicilan tahun 2018 sebesar 300.000. Bayar cicilan tahun 2019. Kalau kalian tanya boleh digabung nggak? Lebih baik jangan digabung ya. Karena masing-masing tahun mempunyai persentase gross profitnya sendiri-sendiri, beda-beda. Gitu. Ini 560.000. Ini 2020 sebesar 1550. Maka boleh ditotal sambil dikeluarin kalkulatornya. Totalnya adalah 2.410.000. Oke, ini jurnal yang kedua. Kita ke transaksi berikutnya. Di paragraf kedua dia bilang Tastavan menarik barang dagangannya atas penjualan tahun 2018 dengan harga pasarnya 200.000, angsuran yang belum dilunasi sebesar 350.000. Nah, berarti ada penarikan barang dagang yang tidak bisa dibayar. Nah, ini berarti adalah reposition. Kita akan buat jurnal reposition tahun 2018. Jurnal reposition tahun 2018. Karena kita menarik barangnya, maka barangnya jadi punya kita lagi, maka kita akan akuin merchandise reposition di sebelah debit. Harga barangnya dia bilang harga pasarnya adalah 200.000, maka kita masukin merchandise reposition 200.000 sebesar harga pasar barangnya. Nah, karena dia udah ditarik barangnya, nggak mungkin bayar utangnya lagi dong, maka kita harus hapus utang cicilannya. Kita hapus installment contract receivable. Tahun 2018 sebesar 350.000 yang belum dilunasi. Ada keterangannya di soal. Nah, karena dia barang yang ditarik, receivable-nya sudah dikurangi, berarti kita harus menghapus deferred gross profit-nya atau kemungkinan untungnya. Udah nggak mungkin dapat untung lagi tuh, nggak mungkin terrealisasi kan deferred gross profit-nya atau DGP-nya, karena tidak mungkin terrealisasi, jadi harus kita hapuskan. Deferred gross profit kita hapuskan.
Gimana caranya? Caranya adalah kita lihat berapa persentase gross profitnya dia di tahun 2018. Nah, bisa dilihat, teman-teman bisa lihat di soalnya, dilihat di tahun 2018 gross profitnya dia adalah 700.000. Gross profitnya ada 700.000, salesnya adalah installment salesnya 2 juta rupiah. Kalau kita mau cari gross profit rate, berarti gross profit dibagi sama sales. 700.000 dibagi 2 juta sama dengan 35%. 35% dikali sama installment contract receivable yang kita hapuskan. Karena berarti gross profit atas 350.000 ini tidak mungkin kita peroleh lagi. 35% dikali 350.000 hasilnya adalah 122.500. Oke. Nah, coba dilihat udah balance. Kalau belum, berarti kita akan mengakui loss on reposition. Karena nilai barang yang kita tarik lebih kecil daripada nilai hutang yang dihapuskan, maka kita rugi. 27.500. Oke, ini reposition tahun 2018. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Pastavan juga menarik barang dagangnya atas penjualan tahun 2019 dengan sisa angsurannya 650.000, harga pasarnya 450.000. Ada reposition lagi tapi atas penjualan tahun 2019. Maka kita bikin jurnalnya reposition tahun 2019. Jurnalnya sama, berarti kita jurnalnya pertama tarik barangnya kita masukin, kita catat sebagai merchandise reposition. Merchandise reposition dilihat harga pasar barangnya adalah 450.000. Oke. Nah, utang yang dihapuskan adalah 650.000 sisa angsurannya. Maka kita hapus installment contract receivable-nya. Sebesar 650.000. Nah, jangan lupa hapus juga deferred gross profit yang tidak akan mungkin terrealisasi lagi. Deferred gross profit tahun 2019. Nah, ini angkanya kita harus cari lagi nih. Nggak boleh pakai angka 2018. Karena yang tadi saya bilang, tiap tahun bisa memiliki persentase gross profit yang berbeda-beda. Maka kita lihat tahun 2019, gross profit tahun 2019 adalah 625.000. Nah, rumus gross profit berarti gross profit dibagi sales. Salesnya adalah 2.500.000. 625 dibagi 2.500 sama dengan 25%. Oke, 25% dikali sama yang dihapuskan 650.000. Maka hasilnya adalah 162.500. Nah, belum balance, kita tarik barangnya 450 dengan mengurangi kemungkinan keuntungan pun masih lebih besar harga piutang atau harga cicilan yang dihapuskan. Maka kita akan mengakui loss.
Less on reposition sebesar 37.500. Oke, ini jurnal keempat. Kita lanjut, berikutnya kalimat paragraf ketiga. Menjelang akhir tahun 2020, Pastavan menjual barang dagangnya sebesar 780.000 secara cicilan dengan menerima barang bekas dengan nilai tukar tambah yang disetujui 340.000. Barang bekas dapat dijual kembali dengan harga 420.000, biaya perbaikannya 25%, estimasi labanya 15%. Nah, ini ada jual tapi dengan tukar tambah, berarti ini adalah trade in. Karena trade in, maka kita hitung dulu berapa over atau under allowance-nya. Kita hitung trade in. Pertama dari amount allowed on trade in. Amount allowed on trade in sebesar, lihat berapa nilai tukar tambah yang disetujui, 340.000 ya, kita di sini nih. $340.000. Oke. Lalu kita lihat juga berapa nilai dari barangnya yang ditukar tambah itu. Value of merchandise. Value of merchandise-nya, pertama lihat dari sales value-nya. Sales value-nya atau diperkirakan barang tersebut dapat dijual dengan harga 420.000. Oke. Nah, namun ada biaya perbaikan yang harus dikeluarkan. Ini adalah reconditioning cost. Reconditioning cost-nya adalah 25.000. Oke. Lalu dia bilang diperkirakan estimasi labanya adalah 15%. Maka kita kurangin gross profitnya 15%. Kenapa dikurang? Karena kita mau lihat nilai dari barangnya, kayak COGS-nya gitu loh. Maka sales dikurangin gross profit biar dapat COGS-nya berapa. Gross profitnya 15%, 15% dari sales value-nya si 420.000 ini. Jadi 15% ya dari si ini nih. Sama dengan 63.000. Maka value of merchandise-nya totalnya adalah 332.000. Oke. Kalian memberikan nilai 340.000 untuk trade in, kalian hargain barang tersebut 340, padahal sebenarnya nilai barangnya cuma 332. Berarti kelebihan. Kalau misalkan amount allowed-nya lebih besar, maka namanya adalah over allowance. Over allowance sebesar 8.000.
Oke, nah jurnalnya adalah merchandise trade-in-nya. Kita akui merchandise trade-in. Sebentar ya, agak susah nulisnya. Sebesar value-nya 332. Lalu tadi dibilang dia menjual barang dagangannya 780.000. Maka installment sales-nya 780.000. Oke. Nah, kalau installment sales-nya adalah 780.000, sementara dia bersedia tukar tambah dengan nilai tukar tambahnya adalah 340, berarti si pembeli tersebut hanya perlu membayar selisihnya dong. 780 dikurang 340. Selisihnya adalah 440. Maka 440 kita akan akui sebagai installment contract receivable-nya. Karena yang perlu dia bayar tinggal 440.000 itu. Oke. Nah, over allowance-nya, karena ini anggapannya kayak rugi, maka kita jurnal di debit. Rp8.000. Oke, sudah balance? Udah. Kita lanjut ke jurnal berikutnya. Kalimat terakhir, dia bilang harga pokok penjualan pasta Van tahun 2020 adalah 3.062.800. Jurnal harga pokok, jurnal COGS. Jurnal COGS adalah COGS pada inventory kalau biasanya. Sekarang kalau installment namanya adalah cost of installment sales pada shipment. On installment sales. Sebentar. Angkanya adalah 3.062.800. Coba kita pakai mouse. 3 kosong, lebih susah ternyata. Aduh, mohon maaf ya, tulisannya agak-agak jelek. Oke, ini jurnal COGS. Transaksinya sudah selesai di jurnal, maka kita bisa jurnal penutup, closing atau pengakuan deferred gross profit-nya. Saya ganti whiteboard ya, karena kalau sudah kepenuhan memang biasanya lebih lemot. Sorry. Oke, penutup atau pengakuan deferred gross profit. Nah, ini boleh digabung. Tadi kan penjualannya ada yang biasa, ada yang trade-in.
kalian mau gabung jurnalnya juga bisa, karena COGS-nya juga sepertinya itu gabungan ya. Maka jurnal penutup, sales ditutup di sebelah debit. Installment sales. Nah, installment sales angkanya adalah gabungan. Coba kita lihat tadi kan angka sales di poin pertama itu adalah 3.250.000. Di trade in yang tadi poin kelima itu adalah 780.000. Maka kita totalnya adalah 4.030.000. Oke, habis salesnya kita juga closing COGS-nya. Cost of installment sales, COGS tadi ada di jurnal ke-6. 3.062.800. Nah, ada over allowance atau loss itu juga harus di close. Over allowance di debit, maka kalau kita mau tutup kita taruh dia di kredit. Over allowance-nya 8.000. Nah, berarti kita bisa mengakui deferred gross profit-nya atau DGP-nya. Gimana cara mengakui DGP tahun 2020? Nah, kita mesti lihat berapa sih persentase dari gross profit di tahun 2020 ini. Gimana caranya? Saya tulis di bawahnya aja ya. Kita lihat pertama berapa gross profitnya, berapa salesnya. Kan kalau gross profit rate itu adalah gross profit dibagi sales. Maka gross profit dibagi sales, gross profit ini sendiri rumusnya adalah sales dikurang COGS. Salesnya lihat di atas adalah 4030. Installment salesnya di jurnal ke-7 ini. COGS-nya adalah ini nih, 3062.800. Jadi 4.030 dikurang 3062.800 dibagi salesnya 4.030. Hasilnya adalah 24%. Nah, maka 24% akan dikali sama salesnya. Salesnya adalah 4.030.000. Hasilnya adalah, boleh tolong dihitung, 24% dikali 4.030.000. 967.200. Nah, karena ada over allowance, kerugian kan pasti mengurangi keuntungan dong, maka dikurang sama over allowance-nya 8.000. Sama dengan 959.200. Maka kita akuin di sini 959.200. Ini jurnal penutupan atau pengakuan deferred gross profit. Yang terakhir adalah jurnal realisasi gross profitnya. Kita biasanya membuat jurnal realisasi gross profit itu di akhir tahun. Yang direalisasi itu adalah yang dibayarkan oleh pelanggan. Jadi ketika pelanggan udah bayar cicilan, berarti kita sudah bisa merealisasi gross profit kita. Berarti udah pasti dapat dong untungnya. Nah, jurnalnya adalah deferred gross profit pada realized gross profit. Deferred gross profitnya udah bisa diakui menjadi gross profit. Nah, coba dilihat tadi di jurnal kedua, itu ada pembayaran cicilan kan untuk penjualan tahun 2018, 2019, 2020. Kita mulai dari 2018, dia ada bayar cicilannya sebesar 300.000. 300.000 dikali
persentase gross profit dia tadi kita hitung yang tahun 2018 adalah 35%. Maka yang bisa diakui gross profitnya adalah 105.000. Lalu tahun 2019 kita lihat gross profit dia bayarnya adalah 560.000 dikali gross profit rate-nya adalah 25%. Maka hasilnya adalah 140.000. Lalu untuk tahun 2020 deferred gross profit tahun 2020 dia bayarnya 1550 dikali gross profit rate-nya yang udah kita hitung di atas ini adalah 24%. Maka yang bisa terrealisasi adalah 372.000. Nah, kreditnya adalah realized gross profit. Realized gross profit sebesar, ditotalin aja 617.000. Oke, jurnalnya selesai.